Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sidqi wal wafa. Al-imanu yajidu wa yanqus, al-imanu at-tasdiqu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وافهموا ما قال الله تعالى في الكتاب العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin. Jamaah masjid yang kita cintai, Baitullah, rumah Allah ini, mudah-mudahan iman kita selalu terpelihara dengan sebaik-baiknya, karena iman adalah tombak sejarah penting, saksi fakta yang penting untuk kita nanti mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah. Iman sekarang ini banyak terlacurkan. Iman pada saat ini banyak digadaikan. Malahan terjadi dikotomi bahwa kalau masuk ke kantor iman ditinggalkan, ketika menjadi driver iman ditinggalkan, berdagang iman juga ditinggalkan. Padahal dalam ajaran Islam, akidah, syariah dan akhlak satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu mari kita guar persoalan iman ini sebagai contoh yang sangat kena di zaman ini. Mari kita buka referensi kembali bagaimana seorang wanita dalam tarikh yang namanya Sumayyah. Ada dua versi dalam sejarah ini. Ada yang mengatakan Sumayyah binti Habat, ada juga yang mengatakan Sumayyah binti Hayat. Hal itu tidak usah kita persoalkan, tetapi yang perlu kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini.
sesuatu yang sangat luar biasa. Sumayyah adalah seorang wanita ketujuh yang masuk Islam, sehingga ketika itu terjadi sebuah tragedi yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kita mampu melakukannya. Sumayyah ketika itu hidup pada zaman Abu Jahal. Karena keislamannya yang begitu dahsyat, yang begitu kuat, walaupun dia diintimidasi, rumahnya dibakar, keluarganya dibunuh, Sumayyah tidak mundur sejengkal pun dengan kalimat tauhidnya. Dia tidak gadaikan imannya dengan apapun. Dia mencoba istiqomah di dalam keislaman itu. Maka ketika itu Abu Jahal merasa kesal, ada seorang wanita begitu hebatnya, sudah diintimidasi, sudah dibunuh keluarganya, sudah bagaimanapun, tetapi kalimat yang bergetar dari mulutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, indah. Kalau kita jamaah Nurul Jamil dengan kalimat syahadat, dia tidak sedikit pun terpleset dari neko-neko dunia, dari kekuasaan, dari politik, dari panggung sandiwara yang terjadi di negara ini. Maka dia adalah orang-orang yang istiqomah. Janji Allah, orang-orang yang istiqomah adalah istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang istiqomah oleh Allah diturunkan para malaikat. Wala tahzanu, tidak pernah dia itu bersedih hati. Wala takhafun, tidak pernah merasa takut sedikit pun. Wa abshiru bil jannah, karena dia tahu Allah akan memberikan surga kepadanya. Maka ketika itu kabar Sumayyah itu disiksa oleh Abu Jahal, dipanggang yang luar biasa di terik mentari yang sangat panas. Berita kesedihan itu sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ketika itu mendoakan, wahai Sumayyah dengan keluarganya, engkau adalah ahli-ahli surga. Engkau adalah ahli-ahli penghuni surga yang sangat indah, yang sangat dirindukan oleh siapapun. Mendengar kalimat itu, Sumayyah semakin kuat keimanannya. Dia kembali mengatakan kalimat dengan bergetar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Jahal semakin garang dengan kalimat yang keluar dari mulut Sumayyah. Maka Sumayyah ketika itu terakhir ditombak dari belakang dalam kisah, sampai keluar tombak itu melalui kemaluan beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari peristiwa itu bagaimana iman harus dipertahankan dengan apapun. Iman tidak bisa ditawar-tawar dengan apapun. Kita tidak bisa mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Begitu banyak di negara ini yang ucapannya seperti ucapan keimanan. Dia mengimami jamaah begitu banyak, dia keluarkan doa-doa di hadapan Allah, tapi kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Aku benci, kata Allah, orang-orang yang hanya bicara tetapi di dalam prakteknya jauh dari pembicaraan engkau. Hadirin hamba-hamba Allah, ini dalam tarikh, Sumayyah adalah wanita muslim pertama yang mati syahid. Dia rela ditombak, dia rela dicambuk, dia rela kena panas mentari yang terik. Oleh karena itu hadirin hamba-hamba Allah, tepatlah kalau khatib gandengkan dengan situasi negara di saat ini.
Berapa banyak perselingkuhan, berapa banyak perzinahan, berapa banyak pembunuhan, anak membunuh bapaknya, bapaknya membunuh anaknya. Ini terjadi di negara Republik Indonesia ini. Setiap hari korupsi tidak pernah berakhir di negara ini. Padahal dia ruku sujud dalam sholat, dia takbir di hadapan Allah, dia ucapkan doa-doa yang malam di hadapan Allah. Tetapi ketika dia pegang jabatan, imannya dilepaskan. Inilah yang dikatakan dalam teori resepsi dari Senuk Huguronyo. Senuk Huguronyo sebagai penasehat pemerintah Belanda menginginkan bahwa umat Islam di negara ini mendikotomi, memisahkan antara iman dan syariah, memisahkan antara iman dengan akhlak. Sehingga ketika sholat di rumah, di masjid bermakmum berimam, tetapi ketika di kantor tidak ada tapak-tapakan azan sholat itu. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, kita buka surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kasyajaratin thayyibah. Sebuah pohon yang baik kata Allah. Amsalul Quran, Al-Quran memisalkan manusia ibarat pohon. Maka pohon yang baik kata Allah, asluha thabitun. Dia harus mempunyai akar yang menghujam ke dalam tanah. Akarnya manusia tadi, iman itu akar yang paling harus kuat pada diri manusia. Dia tidak goyah oleh apapun. Kemanapun, di partai, di kantor, dimanapun, dia selalu istiqomah dalam keimanannya. Wa far'uha fis sama. Sebuah pohon yang baik kata Allah, dia harus ada batang yang menjulang ke langit. Manusia yang baik setelah iman dipoles dengan sebaik-baiknya, maka syariahnya adalah semua ubudiyah kita. Ibadah wajib kita, ibadah sunnat kita, sedekah kita, wakaf kita, infak kita. Dia memperkuat keimanan secara baik. Dan yang ketiga kata Quran, sebuah pohon yang baik tu'ti ukulaha kullahin. Sebuah pohon yang baik dia harus berbuah. Buahnya manusia adalah akhlakul karimah. Tidak diterima oleh Allah ibadah kita, solat kita, haji kita, umrah kita, kalau hablum minanas kita, kalau akhlak kita amuradun. Tidak ada tapak-tapak na'ajan di dalam solat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mempertahankan iman itu. Iman kita tidak goyang sedikit pun, tidak kena dari tipu daya setan yang sekarang ini setiap hari bungkedekan di hadapan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan memberi barokah pada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mujahidin tahirin. Kalau iman dibawa ke pengadilan, iman dibawa ke kejaksaan, iman dibawa ke kepolisian, maka hukum di negara ini tidak akan semerawut seperti ini. Untuk menutup khutbah yang singkat ini, saya ceritakan sebuah kasus yang fakta. Klien saya di Banten menelepon dari Banten. Pak, perkara kita kalau mau menang, saya dipanggil oleh seorang hakim. Kalau perkara kita ingin menang, maka hari ini siapkah memberikan 300 juta? Itu sering terjadi ya pada konsep putusan-putusan di pengadilan kita. Kalau 300 juta diberikan pada malam hari ini, maka besok ketika putusan dibacakan, maka Anda akan menang. Kalau saya katakan arosi wal murtasi finnar, yang menyogok dan disogok dua-duanya masuk ke dalam neraka. Jangan sampai engkau memberikan sesuatu, besoknya diputuskan maka klien kami kalah.
Dan yang menang adalah dia mengatakan kami memberikan uang 300 juta kepada hakim tersebut. Inilah gambaran hukum di negara ini. Mudah-mudahan kita dimanapun berada, kalau orang sayang nyaah ke istri orang, kalau kita nyaah kepada anak kita, berilah suapan makanan dari kita yang halalan thayyibah, suapan yang penuh dengan barokah, sehingga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita tundukkan mata hati kita di hadapan Allah. Ya Rabbi ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Hari ini kami berkumpul dengan saudara-saudara kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami di rumah-Mu ya Rabbana Nurul Jamil. Mudah-mudahan masjid yang kalau selalu kami sebutkan Nurul Jamil, memberi cahaya yang bagus, cahaya yang cantik, cahaya iman yang bercahaya sebaik-baiknya, sehingga iman kami mampu kami pertahankan dalam situasi apapun ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, mampukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kami hendak bekerja, kami hanya meminta pertolongan dan perlindungan-Mu ya Allah, bahwa harta yang dibawa, uang yang dibawa ke dalam rumah tangga kami adalah harta yang halalan thayyibah. Apabila harta kami tidak berkah, betapa banyak kehancuran rumah tangga saudara-saudara kami ya Rabbana ya Karim. Jauhkan kami dari harta yang haram yang akan membawa kemudaratan ya Rabbana ya Karim. Kisah Sumayyah begitu menggetarkan ya Rabbana. Kami masih jauh dari sifat itu, tapi kami berusaha terus mempertahankan iman itu ya Rabbana. Kami tidak tahu kapan kami dipanggil oleh Engkau. Kalaulah iman kami copot, kalaulah iman kami tiada, betapa kami rugi ya Rabbana ya Karim. Lindungi, peliharalah iman kami ya Rabbana ya Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aqimis shalah.